Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman. Saya dari Prodi Studi Islam Interdisipliner. Fakultas saya yaitu Fakultas Darussalam Islamiyah. Saya angkatan 2024 di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di perkuliahan saya. Nah, nama materinya yaitu materi mawaris. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan ahli waris beserta macam-macamnya. Nah, dalam hukum waris Islam, ahli waris adalah orang yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Nah, harta peninggalan tersebut disebut terkah. Apa itu terkah? Yaitu harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Hak seseorang untuk menerima warisan tidak hanya ditentukan oleh hubungan keluarga. Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa golongan ahli waris yang berdasarkan hubungan mereka dengan orang yang meninggal. Nah, di sini macam-macam ahli waris dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ahli waris nasabiyah. Apa itu ahli waris nasabiyah? Ahli waris nasabiyah adalah orang yang berhak menerima warisan karena memiliki hubungan darah atau hubungan keturunan dengan orang yang meninggal. Hubungan ini terjadi karena adanya ikatan keluarga sejak lahir, seperti hubungan antara orang tua dan anak, saudara, atau hubungan dengan kakek dan nenek. Nah, contohnya di sini yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, kakek, nenek, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Nah, misalnya seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan ini termasuk ahli waris nasabiyah karena keduanya mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal. Nah, keduanya ini berhak memperoleh bagian warisan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Nah, yang kedua yaitu ahli waris sababiyah. Apa itu ahli waris sababiyah? Yaitu orang yang memperoleh hak waris karena adanya sebab atau hubungan tertentu, bukan karena hubungan darah. Salah satu sebab yang paling umum yaitu adalah hubungan perkawinan yang sah. Suami dan istri dapat menjadi ahli waris karena adanya ikatan pernikahan, walaupun mereka tidak memiliki hubungan darah. Keduanya tetap memiliki hak untuk menerima warisan apabila pernikahan tersebut sah dan masih berlaku ketika salah satu meninggal dunia. Nah, contohnya, apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, maka istrinya berhak memperoleh bagian dari harta warisan suaminya. Begitu juga sebaliknya, jika seorang istri meninggal dunia, maka si suami berhak juga menerima harta warisan dari si istri. Nah, yang ketiga yaitu Zawul Arham. Apa itu Zawul Arham? Zawul Arham yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah dengan orang yang meninggal, tetapi mereka tidak termasuk golongan ahli waris utama yang telah memiliki bagian tertentu. Nah, mereka biasanya memperoleh warisan apabila tidak terdapat ahli waris utama yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Nah, contoh kerabat yang dapat termasuk zawul arham di sini adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah atau ibu,
Nah, misalnya di sini, misalnya seorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, orang tua, saudara, suami atau istri. Nah, jika masih ada kerabat dari golongan zaul arham, maka mereka dapat dipertimbangkan untuk menerima warisan sesuai ketentuan hukum waris Islam yang berlaku. Nah, golongan zaul arham memiliki kedudukan yang berbeda dengan ahli waris utama. Mereka tidak selalu langsung menerima warisan karena hak mereka bergantung pada ada atau tidaknya ahli waris yang lebih dekat. Nah, sampai di sini saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan terhadap materi atau tutur kata yang kurang nyaman, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya agak kurang sehat tenggorokan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.